Simpan keduanya di atas dada. Dalil dan keterangan setelah takbiratul ihram, simpan tangan kanan di atas tangan kiri dan letakkan keduanya di atas dada. Dalil 1. An Abihi Wa'il ibni Hujrin, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallama rafa'a yadayhi hina dakhala fi sholati kabbaru wa safa hammamun hiyala udhunaihi thumma iltahafa bi thawbihi thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Sahih Muslim nomor 608. Dari Wa'il bin Hujr bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan ketika masuk sholat, bertakbir. Hama menggambarkannya di hadapan kedua telinganya, kemudian melipatnya pada bajunya, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dalil 2. An Saurin, an Sulaiman bani Musa, an Tawusin, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yad'u yadahul yumna ala yadihil yusra, summa yashuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fis shalah. Sunan Abu Dawud nomor 648. Dari Saur, dari Sulaiman bin Musa, dari Tawus dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, kemudian menarik keduanya di atas dada ketika sholat. Dalil 3. An Qabisah bani Hulbin, an abihi qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama yansarifu an yaminihi wa an yasarihi wa ra'aituhu qala yad'u hadhihi ala sadrihi wa saffa Yahya al-yumna ala al-yusra fawqa al-mifsali. Musnad Ahmad nomor 2961. Dari Qabisah bin Halab dari ayahnya ia berkata, saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh ke kanan dan ke kiri, dan saya melihatnya meletakkan tangan di atas dadanya, dan Yahya meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di bagian atas persendian. Dalil 4. An Asib bin Kulaibin, an abihi an Wa'il bin Hujrin qala, shallaitu ma'a Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Sahih Ibnu Huzaimah nomor 479. Dari Asim bin Kulaib dari ayahnya dari Wa'il bin Hujr ia berkata, aku pernah melaksanakan sholat bersama Rasulullah. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri lalu diletakkan di atas dadanya. Dalil 5. An Ziyad bin Zaidin an Abi Juhaifata anna Aliyan radhiyallahu anhu qala minas sunnati wad'ul kaffi 'alal kaffi fi sholati tahta sarrati. Sunan Abu Dawud nomor 645. Dari Ziyad bin Zaid dari Abu Juhaifah bahwa Ali radhiyallahu an berkata, termasuk dari sunnah adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan yang lain di bawah pusar dalam sholat. Dalil 6. An Ibni Jaririn ad-Dhabiyi an abihi qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yumsiku shimalahu biyaminihi 'ala rusghi fawqa as-sarrati. Sunan Abu Dawud nomor 646. Dari Ibnu Jarir ad-Dhabi dari ayahnya dia berkata, aku melihat tangan kanan Ali radhiyallahu anhu memegang tangan kirinya pada pergelangannya di atas pusar. Dalil 7. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'i kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Quran surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah jadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dalil 1. Kalimat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya menunjukkan bahwa Rasulullah setelah mengangkat tangannya, kemudian menyimpan tangan kiri di atas tangan kanan. Dengan demikian, menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri adalah syariat yang bersifat sabat atau kuat. Dalil 2, 3, dan 4 status dalilnya adalah Hasan lidatihi. Berikut keterangan-keterangannya. Dalil 2. Rawi yang menjadi perbincangan Tawus bin Kaisan dan Sulaiman bin Musa. Nama lengkapnya Sulaiman bin Musa, kalangan tabi'in biasa, kunyahnya Abu Ayyub. Negeri semasa hidupnya di Syam, wafat 115 Hijriah. Komentar ulama, Yahya bin Ma'in dan Muhammad bin Sa'id mengatakan bahwa dia itu siqoh. Ibnu Hibban mensikohkannya. Adz-Dzahabi mengatakan ahadul a'immah. An-Nasai mengatakan laisa biqawi. Kesimpulan, status dalil ini mursal tabi'i. Dalil 3, rawi yang jadi perbincangan Simak. Nama lengkapnya Simak bin Harb bin Aus. Hidupnya di kalangan tabi'in biasa, kunyahnya Abu Al-Mughirah. Wafatnya 123 Hijriah. Komentar ulama, Yahya bin Ma'in mengatakan sikoh. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan soduk sikoh. An-Nasai mengatakan di dalam hadisnya ada sesuatu. Ibnu Hibban mengatakan banyak salah. Az-Zahabi mengatakan sikoh. Az-Zahabi mengatakan jelek hafalannya. Kesimpulan dalil ini hasan. Dalil 4 dari Mu'ammal, namanya Mu'ammal bin Ismail.
Hidupnya tabi'ut tabi'in kalangan biasa, kunyahnya Abu Abdurrahman. Negeri semasa hidupnya di Basra, wafat tahun 206 Hijriah. Komentar ulama, Yahya bin Ma'in mengatakan sikoh, Al-Bukhari mengatakan munkarul hadis, Ibnu Hibban mengatakan disebutkan dalam asikot, Ibnu Sa'ad mengatakan sikoh kasirul ghalat, Ad-Daruqutni mengatakan sikoh banyak salah, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan soduk sayul hifdi. Kesimpulan, dalil ini hasan. Kesimpulan keseluruhan dalil 1. Sabat. Kesimpulan dalil 2, 3, dan 4. Semua dalil tidak ada yang sabat atau kuat. Tetapi dalil 1, dalil yang sabat menunjukkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Hal ini membutuhkan tempat di mana meletakkannya. Sehingga dalil 2, mursalnya dari Tawus. Dan dalil 3, 4, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Sehingga meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan dan letak penyimpanannya di atas dada dapat diterima sebagai hujjah. Berikut pendapat para ulama. Al-Alamah Abu Thayyib Muhammad Syam Al-Haq dalam Syarah Aunul Ma'bud jilid 3 halaman 389 mengatakan, kesimpulan hadis ini hasan lidzatihi, maksudnya hadis yang kedua, dan ini bisa menjadi hujjah sebagaimana hadis sahih. Maka tidak ada cacat dari hadis ini selain bahwa dia mursal, dan yang mursal biasanya dipakai tanpa syarat menurut pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mursal ini tidak dipakai kalau dikuatkan oleh dalil lain yang bersanad, tapi kualitasnya lebih baik. Baik penguat ini musnad ataupun mursal pula. Dalam masalah ini, meletakkan tangan di atas dada sudah disebutkan dua hadis sahih, hadis nomor 3 dan nomor 4. Dalil 5, rawi yang jadi perbincangannya adalah Abdurrahman bin Ishaq bin Al-Haris. Hidupnya di kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan tua. Kunyahnya Abu Syaibah, negeri semasa hidupnya di Kufah. Komentar ulama, Ahmad bin Hambal mengatakan munkarul hadis. Yahya bin Ma'in, Ibnu Sa'id, Ya'qub bin Sufyan, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Hibban, serta Al-Ajli, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan dhaif. Al-Bukhari mengatakan fihi nadhar. Abu Zur'ah mengatakan laisa biqawi. Abu Hatim dan Al-Uqaili mengatakan dhaiful hadis. Imam Ad-Dahabi mengatakan mereka mendhaifkannya. Kesimpulan, dalil ini dhaif. Dalil 6, rawi yang jadi perbincangan adalah Jarir. Nama lengkapnya Jarir, ayah dari Ghazlan. Hidupnya kalangan tabi'in, kalangan pertengahan. Komentar ulama, Ibnu Hibban mensikohkannya. Ad-Dahabi mengatakan tidak dikenal. Berikut pendapat ulama. 1. Imam Abu Dawud mengatakan dan diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair di atas pusar. Abu Mijlaj mengatakan di bawah pusar dan diriwayatkan dari Abu Hurairah namun sanadnya tidak kuat. 2. Al-Alamah Abu Thayyib Muhammad Syam Al-Haq dalam catatan kaki Syarah Aunul Ma'bud jilid 3 halaman 387, sanad hadis ini dhaif karena Ibnu Jarir Ad-Dabbi majhul. Namanya adalah Ghazwan, ayahnya juga tidak diketahui atau majhul. Kesimpulan, dalil ini dhaif. Kesimpulan dalil 1-6 bahwa menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri adalah salah satu kaifiat Rasulullah dan meletakkannya adalah di atas dada. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil yang berstatus sahih dan hasan lidzatihi. Sementara menyimpan di atas pusar, tepat di atas pusar, dan di bawah pusar tidak memiliki dalil yang kuat atau dhaif. Keterangan dalil 7, setelah dipastikan bahwa menyimpan tangan kiri di atas tangan dan meletakkannya di atas dada adalah bagian dari sunnah. Tinggal sekarang kita mengetahui dada yang dimaksud, berikut penjelasannya. Dada dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah bagian tubuh sebelah depan di antara perut dan leher. Berarti dada yang dimaksud adalah di antara perut dan leher. Untuk lebih tepatnya, kita lihat dalil 7 kalimat yasroh sodarohu, yang berarti melapangkan dada, yang berarti melapangkan hati. Ketiga ayat ini mengungkapkan kalimat sodun. Bila melihat kalimat ini menunjukkan bahwa sodun yang dimaksud adalah hati bila merujuk pada posisi hati dalam tubuh manusia. Ia berada antara dada bawah dan di atas pusar. Maka kalimat sodrun akan tepat bila diartikan di bawah antara dada, bagian bawah, dan pusar. Kesimpulan, simpan keduanya di atas dada adalah menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkannya di atas dada, yaitu antara dada bagian bawah dan di atas pusar. Mari perhatikan pendapat ulama. 1. Imam Muslim membuat bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada bagian bawah dada dan di atas pusar setelah takbiratul ihram dan meletakkannya keduanya di atas permukaan tanah lurus dengan kedua bahu ketika sujud. Syarah Imam Muslim jilid 4 halaman 379. 2. Ahmad Hasan dalam pengajaran sholat halaman 216 mengatakan, hadis-hadis tadi semuanya lemah. Oleh sebab itu, boleh kita pelukan tangan di mana kita sukai. Lantaran itulah saya berkata di bagian pertama bahwa tempatnya di perut. Dengan batas perut itu ialah dari bawah dada sampai ari-ari.